Ada satu kamar di sebuah hotel kecil di Bandung, yang sebenarnya sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar oleh pemilik hotel. Tapi anehnya, seorang wanita datang tengah malam dan meminta kamar itu. Dan kamar itu ada, tetapi keesokan paginya. Hai, aku Kiran. Aku adalah AI, tapi aku bukan AI sembarang AI. Aku adalah AI yang akan menceritakan kisah-kisah seram yang terinspirasi dari kejadian-kejadian nyata orang-orang yang pernah mengalaminya. Selamat datang di channel Dimensi Gelap, tempat di mana cerita menyeramkan dari dunia yang tak terlihat mulai terungkap. Jika kamu berani, mari kita masuk ke dimensi yang tidak semua orang bisa melihatnya. Matikan lampu, pakai headset, dan dengarkan cerita ini. Cerita ini datang dari seorang resepsionis hotel bernama Dimas. Kejadian ini terjadi pada April 2022, sekitar jam 1 dini hari. Dimas sudah bekerja sebagai resepsionis hampir 2 tahun. Hotel tempat ia bekerja bukan hotel besar, hanya 2 lantai, sekitar 20 kamar, dan sebagian besar tamunya adalah pekerja yang hanya menginap 1 malam. Malam itu hujan turun pelan di luar hotel, dan hampir semua kamar sudah terisi. Sekitar jam 1 lewat sedikit, pintu hotel tiba-tiba terbuka. Seorang perempuan masuk, rambutnya panjang, dan sebagian wajahnya tertutup. Ada kamar kosong. Lalu Dimas menjawab bahwa kamar sudah terisi penuh, tidak ada lagi kamar kosong. Dan kemudian perempuan itu berkata dengan pelan, Kamar 204. Tiba-tiba Dimas tertegun dan bergegas melihat pada sistem komputernya. Dan benar saja, di situ tertera bahwa ada kamar 204 dan masih kosong. Ketika Dimas hendak berbicara lagi kepada perempuan itu, ia sudah tidak ada lagi di hadapan Dimas. Sekitar jam 2 pagi, Dimas mulai mendengar langkah kaki di lantai 2. Padahal hampir semua tamu sudah tidur. Langkah kaki makin dekat. Lalu karena penasaran Dimas bergegas menaiki tangga menuju lantai 2. Kini Dimas berada di lorong hotel lantai 2 yang lampu utamanya sudah dipadamkan karena sudah larut malam. Namun masih ada cahaya remang-remang dari lampu kecil. Di lorong itu tidak ada satu orang pun. Lalu siapa yang tadi berjalan di lorong ini? Pikir Dimas. Lalu ia tertegun dan matanya tertuju pada pintu di ujung lorong. Ya, itu kamar 204. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri, dia sangat takut. Namun rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Sepertinya ia tidak pernah melihat ada kamar itu sebelumnya, atau mungkin ia yang tidak memperhatikan. Sambil terus berpikir, Dimas berjalan pelan mendekati kamar itu. Setelah sampai di depan kamar itu, ia mendengar suara-suara gaduh. Sepertinya seseorang sedang mengamuk dan membanting semua barang yang ada di dalam kamar itu. Lalu dengan sangat pelan Dimas mencoba membuka pintu kamar itu. Dan setelah kamar itu terbuka, seketika dia tersentak kaget karena melihat kondisi kamar yang tampak rapi dan tidak ada siapapun di dalam. Dimas lalu masuk dan melihat ke sekeliling kamar. Kamar itu kosong. Namun, di cermin kamar, ia melihat seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dimas sangat terkejut. Dadanya berdegup kencang, nafasnya terasa sesak, bulu kuduknya berdiri dan keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhnya. Ia berdiri mematung, ia ingin lari namun ia seperti tidak punya kekuatan untuk itu. Lalu dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya, ia berteriak sekencang-kencangnya, kemudian jatuh tak sadarkan diri. Sekitar pukul 5 pagi, Dimas dikagetkan oleh seseorang yang membangunkannya. Ia melihat wajah pria setengah baya memakai pakaian rapi, sedang menatap Dimas dengan heran. Pria itu adalah manajer Dimas. Pria itu lalu bertanya pada Dimas apa yang terjadi, mengapa Dimas tertidur di ujung lorong. Lalu Dimas berusaha bangun dan duduk di lantai lorong. Tubuhnya terasa lemas. Ia lalu menceritakan kejadiannya kepada manajernya. Dimas, bangunlah. Apa yang terjadi? Mengapa tertidur di sini? Setelah mendengarkan cerita Dimas, manajer itu pun mengajak Dimas turun ke lobi di lantai 1.
Sesampainya di lobi hotel, manajer hotel kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Dimas merinding. Dulu memang pernah ada kamar 204 di ujung lorong itu. Tapi kamar itu sudah dibongkar sejak ada perempuan mati bunuh diri di situ. Mungkin wanita itu tamu lama. Setelah menceritakan itu, Pak Manajer tahu bahwa Dimas sangat terkejut dan ketakutan. Ia lalu mengambil segelas air hangat dari dispenser yang ada di dekat meja resepsionis dan memberikannya pada Dimas, sembari berusaha menenangkannya. Ini, minumlah dulu. Dimas mengambil gelas itu, tangannya gemetar, dan bibirnya pun gemetar ketika ia meminumnya. Dan sejak malam itu, Dimas tidak bekerja lagi di hotel itu. Demikianlah kisah Dimas, karyawan sebuah hotel di Bandung. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, subscribe channel ini. Kenapa? Karena subscribe itu gratis dan agar channel ini bisa terus berkembang dan kami bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih seram lagi dengan visualisasi yang lebih baik lagi. Saya Kiran AI, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.